Suaranya jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan anggota gugus tugas Kabupaten Malang dan juga teman-teman media dan juga warga masyarakat Kabupaten Malang yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu di posko penanggulangan COVID Kabupaten Malang. Yang pertama kami akan informasikan bahwa sampai dengan hari ini kita semua masih dengan marwah yang sama dalam rangka bagaimana penyebaran COVID-19 di Kabupaten Malang ini untuk bisa kita larang dengan cara-cara protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan dan kita ikuti dari anjuran pemerintah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan bahwa hampir 1,5 bulan kita bersama-sama menangani COVID-19 di Kabupaten Malang. Ada beberapa hal dan ada dinamika yang perlu kita sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa sebagaimana yang awal anjuran pemerintah tentang bagaimana pergerakan orang dari daerah satu ke daerah yang lain itu untuk bisa dibatasi. Terakhir Presiden menyampaikan bahwa ada larangan mudik untuk mudik ke berbagai daerah. Tapi perlu saudara-saudara ketahui bahwa ternyata masyarakat dengan larangan pun masih belum disiplin sepenuhnya. Maka dari itu perlu saya informasikan bahwa Kabupaten Malang sampai dengan hari ini itu pemudik yang datang ke Kabupaten Malang itu luar biasa, yaitu 77.877 orang. Ini terakhir pada malam Ramadan atau hari-hari menjelang bulan suci Ramadan, termasuk dalam 7 hari puasa ini ada kedatangan pemudik yang sangat luar biasa yang tercatat ada 11.888 orang. Ini sungguh sangat luar biasa bahwa Kabupaten Malang salah satu 3 besar pemudik yang datang ke Kabupaten Malang. Maka dari itu saya mengajak, menghimbau bahwa hari ini harapannya yang masih ada di rantau untuk bisa menahan diri dan juga jangan mudik, karena pergerakan orang itu salah satunya adalah yang menjadi kendala dalam rangka penanganan COVID-19. Dibuktikan bahwa sebagaimana rilis kami bahwa ODP yang meninggal dunia itu sebagian besar adalah dari luar kota yang datang ke Kabupaten Malang. Jadi ini perlu saya informasikan kepada saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu hadirin saya hormati, salah satu upaya penanggulangan COVID-19 adalah segera menemukan orang yang berpotensi terpapar, atau bagaimana caranya kita bisa mengetahui tentang hal yang tidak kita ketahui itu, karena saya yakin bahwa virus ini tidak bisa kita lihat, tapi itu ada. Sehingga untuk bisa meyakinkan bahwa virus itu tidak bisa migrasi kepada orang lain adalah
Ya, kita menjaga jarak, kita tidak bertemu, dan kita tetap tinggal di rumah, itu salah satu. Dan perlu saya informasikan bahwa sebagaimana kita ketahui, garda terdepan dalam rangka melawan COVID-19 ini adalah tenaga medis, para medis yang memang bersentuhan langsung pada pasien ataupun kalau saya sering mengatakan bukan korban, tapi ini pasien yang langsung ditangani oleh para tenaga medis. Saya juga harus menginformasikan bahwa terdapat 5 orang tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini perlu saya informasikan, di era keterbukaan perlu kita sampaikan sehingga ada kehati-hatian bagi masyarakat dan juga kita semua. Bapak Ibu hadirin saya hormati, 5 orang ini tambahan ya, tadi 5 orang tambahan yang salah satunya adalah warga masyarakat, dan berarti 4 orang adalah ya, berarti 5 orang tenaga kesehatan, 1 orang masyarakat yang hari ini saya informasikan kepada saudara-saudara terkonfirmasi positif berdasarkan swab dan hasil lab yang dikirimkan kepada kami, yaitu 1 laki-laki usia 60 tahun di Kecamatan Malang. Ini biar kita tanya-tanya, gimana Pak itu? Saya sebutkan di Kecamatan Malang. Yang kedua laki-laki usia 38 tahun di Kecamatan Pemalang. Yang ketiga laki-laki usia 35 tahun di Kecamatan Pemalang. Dan yang keempat adalah perempuan usia 24 tahun berasal dari Jakarta. Di samping kita prihatin karena tenaga medis terkonfirmasi positif, kita juga sedikit berlega hati terdapat 1 tenaga medis yang hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan negatif atau sembuh, yaitu perempuan usia 24 tahun di Kecamatan Malang yang telah kita konfirmasi pada saat ini sebelumnya. Ini sudah keluar swabnya, itu sudah dinyatakan negatif dan boleh dikatakan sudah sembuh. Selanjutnya gugus tugas juga menginformasikan bahwa terdapat 1 orang warga masyarakat yang tadi telah saya sampaikan, yaitu terkonfirmasi positif, yaitu perempuan usia yang laki-laki usia 50 tahun, Kecamatan Warungkring. Malam ini gugus tugas juga harus menginformasikan sebagaimana tadi saudara-saudara juga sudah menanyakan kepada kami, tapi ini perlu saya informasikan secara lengkap bahwa terdapat 1 ODP, terdapat 1 PDP yang malam hari ini pukul 18.30 tadi meninggal dunia, yaitu laki-laki usia 72 tahun di Kecamatan Taman. Malam ini tadi sudah kita cek bersama-sama dengan tim. Saya hadir sendiri di makam memastikan bahwa pemulasaran dan juga pemakaman itu berjalan lancar. Setelah selesai pemakaman saya pulang ke sini, yaitu di Kecamatan Taman. Ini ada tambahan 1 yang PDP meninggal dunia.
yaitu di sebuah rumah sakit di Kabupaten Pemalang. Meskipun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sudah tahu tentang bagaimana cara menghadapi COVID-19 ini, saya tidak bosan-bosannya mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Malang, khususnya kita semua sebagai penggerak untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Dari data tersebut dan hasil pantauan jajaran tenaga medis, maka bahwa penularan masih terjadi. Data yang sudah saya temukan dan juga laporan dari tenaga medis bahwa penularan ini masih terjadi, terus dibuktikan dengan malam hari ini ada terkonfirmasi 5 positif. Ini berarti kan pergerakan atau migrasi COVID-19 ini masih terjadi. Maka sekali lagi saya tidak bosan-bosan yang mengajak kepada masyarakat Kabupaten Malang dan juga kita semua untuk selalu patuh dan disiplin terhadap bagaimana kita harus bertindak, kita harus berbuat, dan juga apa yang harus kita lakukan. Karena saya meyakini, kita semua meyakini bahwa salah satu untuk memutus mata rantai migrasinya virus COVID-19 ini adalah kita tidak berkerumun, kita tidak kontak person, kita tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan orang banyak. Maka di posko-posko perbatasan COVID-19 di Kabupaten Malang ini kita gerakkan semua, dari semua unsur, dari semua lapisan masyarakat yang peduli ikut berkontribusi, termasuk posko-posko di desa-desa yang ada di Kabupaten Malang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tetap semangat, kita tetap husnuzon bahwa ini adalah ujian yang harus kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan percaya diri bahwa kita bisa dalam rangka bagaimana COVID-19 di Kabupaten Malang ini. Insya Allah kalau kita disiplin kepada diri sendiri, disiplin kepada keluarga, disiplin kepada lingkungan, dan disiplin untuk masyarakatnya, insya Allah akan segera berakhir. Saya kira ini saja. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.